Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Reta Pramesti. Kali ini aku bersama teman aku nih. Kita kenalan aja ya. Kita bakal bahas seputar jurusan yang banyak peminatnya. Dan ini ada di salah satu universitas paling favorit di Indonesia. So, let's check it out. Nah, jadi aku sebagai founder dari @mentorlos kampus lagi ngadain open member buat teman-teman yang mau ikut TO 3 kali loh, TO 3 kali dan juga banyak fasilitas lain. Bisa lihat di poster ini. Nah, harganya tuh cuma 30.000 guys. Itu 3 kali TO loh. Dan itu worth it banget. So, ikutan ya. Ikutan kan, Kak? Ditunggu ya teman-teman semua. Ya, oke. Nah, sekarang kita kenalan dulu ya sama teman di sebelah aku. Halo semuanya, nama aku Diki. Aku dari akuntansi 2017. Nah, aku asalnya dari Riau. Dulu aku masuk ke Unpad itu jalur SBMPTN tahun 2017. Nah, sebelumnya aku kuliah dulu nih di kampus negeri juga yang ada di Provinsi Riau, tempat aku berasal. Unri nggak sih? Ya, Unri. Bener-bener. Terus? Nah, jadi aku pejuang gap year nih di Unpad. Oke Diki, tadi kan bilang dari Riau ya. Berarti ke Unpad itu lintas provinsi dong? Yep. Ya, berarti ada peluang buat anak provinsi luar untuk masuk ke Unpad. Nah, sebenarnya untuk anak keluar masuk ke Unpad itu aku rasa peluangnya gede banget. Nah, yang penting itu adalah kita bisa menunjukkan kemampuan kita. Apalagi kemarin ini SMA aku tuh belum ada alumninya sebelumnya. Wah, Jadi aku asli. alumni pertama Jadi dari SMA, aku pertama. Nah, maka dari itu aku tidak kepikiran untuk ngambil SNMPTN di Unpad. Nah, jadi aku alumni pertama dari SMA aku untuk di Unpad. Saat itu juga ngambil SBMPTN. Nah, buat kalian semua aku saranin sih ya sebaiknya sih meningkatkan kemampuan untuk bisa membuat kesempatan lah bagi diri sendiri. Jangan menunggu kesempatan yang ada, seperti itu. jadi buat anak lintas provinsi lebih baik untuk melakukan UTBK dan SBMPTN ya dibandingkan dengan SNMPTN. Nah, sebenarnya tergantung sih dari sekolah kalian berasal. Tapi kalau misalkan sekolah kalian berasalnya bagus nih atau misalkan banyak alumni yang oke-oke, ya udah sikat aja SNMPTN. Tapi kalau misalkan sekolah kalian itu hanya biasa saja atau tidak ada alumni yang di situ, ya kalian harus lebih memantapkan di ujian tertulisnya, baik itu SBMPTN dulu atau UTBK sekarang, karena ya tidak ada kemungkinan itu besar kok untuk kalian bisa masuk. Atau ada ujian mandiri ya Kak? Nah, untuk sekarang akuntansi itu ada ujian mandirinya. Jadi peluang kalian, peluang adik-adik semua, peluang teman-teman bisa lebih besar untuk masuk ke kampus yang diinginkan, apalagi akuntansi Unpad nih. Nah, tadi kan udah nyinggung dikit nih tentang akuntansi Unpad. Sebenarnya akuntansi Unpad tuh kayak gimana sih gitu? Setelah kamu sudah merasakan selama 3 tahun lah ya belajar di akuntansi Unpad. Nah, sebelumnya nih aku mau cerita dulu. Awalnya dulu aku mikir-mikir nih, aku pengen masuk akuntansi, tapi aku nggak pengen di daerah yang kampusnya itu panas nih daerahnya, karena kan UI. ya misalkan UI. Nah, terus aku mikir-mikir apa ya kira-kira kampus yang jurusan akuntansinya bagus, tapi kotanya nggak panas. Nah, aku kepikiran kemarin itu ada Brawijaya dan ada Unpad nih, tapi aku browsing dulu itu, nah aku menemukan bahwa banyak sumber yang mengatakan bahwa si akuntansi Unpad itu lebih baik. Nah, Dari sisi apanya nih lebih baiknya? untuk awal-awal sih aku kan nggak tahu nih, mungkin sama kayak teman-teman semua yang masih bingung mau jurusan apa, setidaknya aku tahu bahwa Unpad nih mendingan dan juga banyak faktor-faktor lain yang membuat keputusan aku tuh bulat di Unpad. Salah satunya misalkan lebih dekat ke Riau-nya dibandingkan ke Brawijaya, kan jauh tuh. Dan kemudian aku pikir-pikir juga, kalau dari Bandung ke Jakarta nggak terlalu jauh nih, otomatis perkembangan yang ada dari ibu kota sana nggak bakal terlalu lama lah sampainya ke Bandung kayak gitu. Dan juga di akuntansi Unpad tuh gimana ya, alumni-alumninya oke-oke banget sih, alumni jaringan. Nah, kayak gitu. Nah, ternyata seru banget kan begitu tentang gambaran akuntansi Unpad. Sekarang coba dong
jelasin dari perspektif Diki nih. Perjuangan dulu Diki di SBMPTN tuh gimana sih, SBMPTN 2017 setelah sebelumnya tuh gap year selama 1 tahun. Oke, jadi di sini aku jelasin dulu ya. Awal ketika lulus sekolah, aku tuh daftar Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, STAN, Oh my god, aku juga dulu daftar. dan SBMPTN. Nah, dulu itu aku nggak menaruh harapan di SNMPTN karena aku tahu nilai aku jelek waktu itu, dan aku dari kelas 3 itu udah memantapkan niat bahwa aku tuh bakal mati-matian di SBMPTN. Nah, jadi singkat cerita nih, aku daftar SBMPTN, aku tuh nembaknya UGM, UB dan Universitas Riau. Nah, waktu itu jurusannya tuh akuntansi semua. Nah, tapi aku dapat ketika aku konsultasi sama teman-teman aku, sharing, teman-teman aku bilang sih kayak kenapa sih ngambil akuntansi, tiga-tiganya itu kayak nggak ada strateginya kata mereka dan sebagainya. Nah, tapi ya udahlah, maksudnya aku udah milih. Nah, dan ujian beres, ternyata dapat pengumuman, ternyata aku lulus di akuntansi Riau. Nah, walaupun lulus, sebenarnya aku tuh ibaratnya bisa dikatakan tidak terlalu ingin di sana karena ibaratnya cita-cita aku tuh bukan di situ, tapi karena orang tua, jadi ya aku memilih ya udah coba dulu aja di Universitas Riau. Nah, tapi tetap nih aku dari awal masuk aku tetap kekeh dengan pendirian aku bahwa aku tuh pengen banget untuk kuliah di Jawa. Nah, ya udah aku jalanin setahun di universitas di sana, dijalanin. Nah, kemudian ketika SBMPTN aku coba lagi. Nah, udah dicoba dan ternyata aku di situ SBMPTN-nya milihnya Unpad, UI dan UB kalau nggak salah. Masih 3 pilihan ya kalau dulu? Ya, masih 3 pilihan. sekarang 2? Oh, sekarang 2. Nah, kayak gitu. Jadi aku milih tetap Unpad pertama karena aku pengennya kotanya yang dingin dan alhamdulillah di sini tidak panas. Jadi aku senang. Nah, dan ternyata aku lulus. Nah, tapi kalau yang aku tangkep, yang aku rasakan bahwa sebenarnya kita tuh harus tetap berusaha, tetapi nggak usah terlalu menaruh harapannya terlalu besar. Jadi saat tidak dapat malah kecewa. Jadi coba diikhlaskan saja, coba usaha yang terbaik. Karena waktu itu tuh aku usahanya ya udah kapan sempet di tengah-tengah perkuliahan aku selama di kampus lama. Nah, aku di situ belajar kapan sempatnya, persiapan, coba ngerjain soal dan sebagainya. Nah, tapi alhamdulillahnya aku malah lulus di Unpad kayak gitu. Nah, aku juga dapat cerita bahwa ternyata ada presentasi khusus yang digunakan oleh Unpad dan kampus-kampus lain mungkin dalam menerima mahasiswanya di jurusan-jurusan tertentu. Misalkan kalau Unpad dia lebih memprioritaskan nilai-nilai dari bahasa Inggris, matematika. Jadi kamu tuh harus kuatnya di situ kayak gitu. Nah, Diki, kalau misalnya dosen sama pertemanan di akuntansi Unpad khususnya itu gimana sih kira-kira? Nah, kita bicara tentang dosen dulu kali ya. Nah, dosen-dosen di akuntansi Unpad itu tuh luar biasa semua aku lihat. Ada yang mulai dari sisi kalau dia senior, pengalamannya sudah luar biasa dan juga ilmunya sudah tidak diragukan lagi. Tapi bukan berarti yang mudanya itu masih kalah saing. Banyak dosen muda itu udah banyak prestasi di akuntansi Unpad. Dan maksudnya ketika kita melihat dosen-dosen di akuntansi Unpad itu sendiri, aku merasa mereka tuh memiliki karismanya masing-masing. Mereka memiliki karir-karir yang cemerlang terlepas dari dosennya, dari profesi dosennya sendiri. Yang mana hal ini tuh berbeda ketika aku di kampus. Aku tahu ada beberapa kampus yang menjadikan dosen itu hanya sebagai pekerjaan utama, otomatis dia minim akan pengalaman. Nah, beda sama kampus ini. Jadi rata-rata itu dosennya itu memberikan pengetahuan itu tuh berdasarkan pengalaman dia, atau dalam istilah kita itu namanya best practice-nya gimana. Nah, di samping itu juga dosen-dosennya banyak yang menjadi konsultan, jadi dia bisa memberikan pandangan-pandangan dari beberapa project-project yang dia tanganin. Dan tidak kalah menariknya itu adalah banyak juga nih dosen-dosen yang ada proyekan dan sering ngajak
mahasiswanya lumayan itu untuk menambah pengalaman dan juga menambah uang jajan. Nah, dan aku adalah beberapa diajakin sama dosen dan ya lumayan untuk nambah uang jajan. Nah, kalau dari pertamanya sendiri pun aku ngelihat bahwa si iya. Nah, pertemanannya sendiri aku ngelihat bahwa di sini tuh orangnya banyak ya dari daerah yang berbeda-beda. Contohnya teman-teman aku ada yang dari Bandung, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Kalimantan. Nah, tapi eh, orang-orang itu pada pengen maju semua. Jadi aku merasa bahwa kompetisi di sini tuh kompetisinya dalam artian ingin majunya itu ada, dan itu tuh yang mampu menunjang kita untuk bisa memompa semangat sehingga kedepannya kita bisa lebih baik lagi, bisa mencapai target-target yang kita impikan. Karena kalau misalkan nanti lingkungan teman-teman itu orangnya letoy, nggak punya semangat, ya udahlah ya, gimana aja nantinya itu tuh nggak bisa bawa teman-teman kemana yang teman-teman inginkan, kayak gitu aku nilainya. Wah, sekeren itulah ya akuntansi Unpad. Sejauh ini nih kita tahu tentang dosen pertemanan dan lain sebagainya. Nah, sekarang aku pengen tahu gimana sih pembelajaran di akuntansi Unpad. Terus matkul apa yang paling disuka dan gak disuka sama Diki? Nah, kalau dari sisi pembelajaran sendiri sih, dosen-dosen di sini tuh lebih mengedepankan kemampuan mahasiswanya untuk speaking ya, ngomong. Maksudnya di tengah persaingan sekarang itu, ketika kita pinter nih tapi kita nggak bisa memberikan atau mengkomunikasikan apa yang kita miliki kepada orang lain, itu sama aja, maksudnya kita tidak bisa menunjukkan itu. Nah, itu lebih ditekankan di akuntansi. Nah, kalau misalkan untuk mata kuliah yang aku suka, mungkin aku suka sistem ya, karena aku adalah teaching assistant sistem. Jadi aku harus pride dengan rumpun aku. Sedangkan yang aku tidak suka adalah mungkin mata kuliah statistika kali ya dan matematika ekonomi, karena aku males lagi untuk buka-buka buku-buku seperti itu. Kalau belajar di akuntansi itu lebih cenderung ke akuntansinya khusus kah? Di semester berapa gitu? Nah, untuk belajar akuntansi sih itu tuh dimulainya tuh dari semester 2 biasanya, karena semester 1 itu tuh biasanya perkenalan baik dari tingkat universitas dan tingkat keilmuan ekonominya. Karena kalau yang aku lihat itu ilmu ekonomi dan akuntansi itu sedikit berbeda, di mana kalau akuntansi dia melihat perusahaannya, sedangkan ekonomi itu melihat makronya. Sekarang coba Diki jelasin apa aja sih pengalaman termengesankan di akuntansi Unpad. Nih, kalau aku ya tipenya itu yang suka eksplorasi nih, Kak. Nah, jadi aku selama semester tertentu nih, misalkan aku fokus nih ikut lomba, semester tertentu aku coba ikut TA. Kalau sekarang aku lagi coba-coba TA tuh teaching assistant. teaching assistant atau asisten laboratorium. Nah, mungkin aku juga suka ikut-ikut coba buat bisnis dan sebagainya. Nah, tapi kalau dari sisi akademik, aku itu pengalaman menariknya itu adalah pertama nih, misalkan ngajar. Nah, aku ngajar 4 kelas nih per semesternya dari semester 3. Nah, di semester 3 aku ngajar 4 kelas, dan maksudnya untuk pertama kali aku ngajar itu pengalamannya itu dakdikdukser lah intinya. Dimana ya, apalagi itu aku pernah ngajar kakak tingkat ya, 1 tahun di atas aku. Jadi takut lah gimana pandangan mereka dengan aku. Itu dari sisi ngajar. Dari sisi lainnya itu aku pengalaman mengesankan itu, aku pernah ikut bantu acara alumni. Nah, acaranya itu gede banget, dan di situ aku jadi volunteer untuk license officer atau maksudnya bantu-bantulah narasumber. Nah, di situ ada deputi kementerian, ada petinggi IBM Indonesia. Nah, gitu-gitu. Oke, selanjutnya menurut Diki apa aja sih kemampuan pas lulus buat anak akuntansi Unpad dan peluang karirnya tuh segede apa gitu di dunia kerja?
Nah, kalau dari akuntansi Unpad sendiri, yang aku rasa itu adalah yang pertama technical skills, di mana itu menjadi landasan anak-anak akuntansi untuk bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu dasarnya. Yang kedua adalah communication skill, di mana tadi udah aku jelasin bahwa eh, kalau misalkan kita pintar tapi kita tidak bisa memberitahu sama orang apa yang kita miliki, itu tuh juga percuma. Nah, anak-anak akuntansi Unpad itu tuh dipaksa untuk sering presentasi nih di depan. Nah, yang ketiga adalah analytical skill, di mana analytical thinking skill ini kita dituntut untuk bisa apa ya, logicalnya itu lebih jalan, di mana kita bisa melihat pola-pola yang ada dalam suatu peristiwa atau suatu kejadian nih. Nah, tadi kakak juga nanya tentang apa tadi? Peluang Peluang kerja. karir, peluang karir. Nah, kalau peluang karir sendiri, akuntansi Unpad khususnya itu tuh lebar banget kalau aku bilang. Teman-teman itu bisa menjadi auditor, di mana auditor itu kalau teman-teman belum tahu, dia itu bertugas mencocokkan lah, ibaratnya mengevaluasi laporan keuangan perusahaan. Nah, bisa ada juga bagian controller. Nah, kalau controller itu dia bertugas untuk memastikan biaya-biaya yang perusahaan keluarkan itu sesuai. Ada orang akuntannya juga atau orang keuangan, ya bertugas untuk memastikan keuangan perusahaan berjalan dengan lancar. Ada juga informasi sistem. Nah, di informasi sistem ini pun besar juga, bisa teman-teman bisa menjadi data scientist, bisa menjadi sistem designer, dan juga ada beberapa profesi yang bisa teman-teman lihat lainnya di sistem informasi. Ada juga jadi manajer keuangan untuk rumpun manajemen keuangan. Ada juga yang jadi konsultan pajak. Nah, sebenarnya semua profesi itu bisa teman-teman pilih, tapi nanti ketika teman-teman masuk nih di akuntansi Unpad, teman-teman tuh bakal dihadapkan dengan beberapa rumpun. Nah, di sinilah teman-teman sudah bisa melihat kira-kira teman-teman cocoknya di mana, karena semua profesi, semua rumpun, semua bidang itu tuh punya lahannya sendiri, punya masa depannya sendirilah kalau aku bilang. Oke, udah panjang lebar banget kan kita berbicara tentang akuntansi Unpad bersama Kak Diki. Sekarang aku pengen Kak Diki memberikan closing statement untuk pembahasan dan diskusi singkat ini, dan motivasi nih buat adik-adik yang pengen banget masuk akuntansi Unpad tahun 2020 khususnya. Nah, closing statement dari aku nih buat teman-teman yang dapat gosip bahwa atau rumor bahwa akuntan itu tuh tergantikan, itu tuh adalah salah besar, karena profesi akuntan sendiri itu mengalami evolusinya sendiri, di mana kita itu juga mengembangkan sayap kita untuk bisa mengejar kemajuan teknologi. Makanya dari tadi aku bilang kan ada beberapa job yang sebenarnya bisa kita kejar. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk teman-teman yang misalkan belum tahu nih mau kuliah di mana, cobalah berpikir teman-teman 10 tahun ke depan mau gimana. Misalkan teman-teman punya masuk ke jurusan ini, menyandang gelar ini, kira-kira gelar ini tuh bisa di mana sih kalau aku bilang. Karena ada beberapa teman aku yang aku tangkep bahwa mereka ketika masuk ya udah penting masuk dulu, aku suka sama mata kuliah ini, mata pelajaran ini, tetapi ketika lulus mereka ketika di semester akhirnya baru berpikir aku bisa kerja apa ya dengan gelar ini. Nah, sebelum terlambat, alangkah lebih baiknya teman-teman itu bisa memastikan pilihan teman-teman apa. Tapi kalau dari aku sendiri, yang paling realistis itu adalah bisnis. Nah, lebih spesifiknya adalah akuntansi, karena maksudnya bisnis itu adalah core daripada semua hal karena si bisnis ini yang menjaga roda perekonomian tetap berputar, teman-teman, kayak gitu. Oke, terima kasih banget ya Kak Diki udah mau menjelaskan seputar akuntansi Unpad. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, like, dan share video ini, segera subscribe ya. Dan ada rekomendasi buat jurusan-jurusan selanjutnya, silahkan kirim di kolom komentar. So, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.